Kami dari kelompok 1 ingin menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan soal UAS. Untuk hal yang pertama adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak konflik geopolitik perang Iran-Israel terhadap perkembangan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui buaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat untuk menghindari kepanikan di pasar keuangan domestik. Lalu yang kedua adalah memastikan ketersediaan likuiditas falas. Bank Indonesia akan menciptakan instrumen portofolio yang menarik bagi investor asing untuk memastikan ketersediaan likuiditas falas terutama dolar Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah mendorong kebijakan repatriasi. Pemerintah akan mendorong kebijakan repatriasi saat nilai tukar rupiah melemah untuk menjaga keseimbangan pasar dan permintaan falas dalam negeri. Lalu yang keempat adalah mengatur permintaan impor minyak. Pemerintah akan mengatur permintaan impor minyak untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, pelemahan rupiah, dan tingginya konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri. Lalu yang kelima adalah diversifikasi sumber energi. Pemerintah akan memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi. Lalu yang keenam ada menjaga inflasi domestik. Pemerintah akan memaksimalkan distribusi pangan di saat musim panen untuk menjaga inflasi domestik yang selalu menjadi faktor penting dalam situasi pasar yang berfluktuasi. Lalu yang terakhir ada diplomasi dan kerjasama internasional. Pemerintah akan terus mengambil peran aktif dalam mendorong upaya-upaya perdamaian dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar melalui kerjasama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional. Dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasi, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi turbulensi global dengan lebih baik. Halo, saya Angelina dari kelas MA 2B4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal nomor 2 yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, jawabannya adalah Indonesia berperan sebagai pendiri ASEAN dan pemimpin dalam inisiatif kerja sama regional. Lalu ada mediator konflik antar negara anggota. Selanjutnya pendorong integrasi ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Selanjutnya ada pusat diplomasi dengan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan ASEAN. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin ketiga, peran Indonesia dalam G20. Indonesia memainkan peran penting dalam G20 sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Saat menjabat presidensi G20 tahun 2022, Indonesia mengusung tema Recover Together dan Recover Stronger untuk mendorong pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Indonesia fokus pada 3 isu utama. 1. Penguatan arsitektur kesehatan global. 2. Transformasi digital. Dan ketiga, transisi energi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga mendorong inklusivitas, kolaborasi, dan dialog yang seimbang antara anggota agar tercipta pertumbuhan yang adil dan merata. Utang luar negeri Indonesia saat ini yaitu pada tahun 2024 mencapai 8.000 triliun. Terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Utang swasta termasuk BUMN dan korporasi mengisi sisa porsi dari total utang luar negeri. Penggunaan utang luar negeri Indonesia digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis, antara lain infrastruktur, jalan, transportasi, energi, kemudian pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, administrasi publik, dan sektor keuangan. Rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 30,5% pada tahun 2024. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sekitar 39-40% pada akhir 2024. Masih di bawah ambang batas aman internasional sekitar 60% untuk negara berkembang. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Filipina,
Thailand yang rata-rata di atas 50%.